Pernahkah Anda merasa sudah berbuat baik, sudah berusaha tulus, namun tetap diperlakukan dengan dingin, diremehkan, bahkan diabaikan begitu saja? Perasaan itu sering datang diam-diam, menusuk tanpa suara, dan membuat hati bertanya, salahku di mana? Tidak dihargai adalah salah satu ujian paling berat dalam kehidupan, karena ia tidak selalu terlihat, namun sangat terasa. Luka karena kata-kata kasar bisa sembuh, tetapi luka karena diremehkan sering tinggal lama di dalam jiwa. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang akan menghargai kebaikan kita. Tidak semua orang mampu melihat niat baik yang kita tanamkan. Dan tidak semua orang pantas mendapatkan seluruh energi dan perhatian kita. Video ini bukan untuk mengajarkan kebencian. Bukan pula untuk menumbuhkan dendam. Video ini adalah pengingat lembut bahwa Anda berharga. Bahkan ketika orang lain gagal melihat nilai diri Anda. Mari kita belajar bersama bagaimana bersikap bijak, tenang, dan berkelas saat menghadapi orang yang tidak menghargai kita. Bukan untuk menjadi lemah, tetapi untuk menjadi kuat dengan cara yang benar. Memahami mengapa tidak semua orang menghargai Anda. Tidak semua orang yang bersikap dingin kepada Anda adalah orang jahat. Sebagian dari mereka hanyalah manusia yang belum selesai dengan luka di dalam dirinya sendiri. Mereka membawa beban batin yang tidak pernah dibereskan, lalu tanpa sadar melampiaskannya kepada orang lain. Seringkali, orang yang tidak menghargai justru sedang merasa kecil di dalam hati. Mereka takut terlihat kalah, takut tersisih, atau takut dibandingkan. Maka cara tercepat untuk merasa lebih besar adalah dengan merendahkan orang lain. Ada juga orang yang tumbuh di lingkungan yang salah. Mereka terbiasa melihat ketidakpedulian, terbiasa dengan komunikasi yang kasar, dan terbiasa hidup tanpa empati. Akhirnya, mereka mengira bersikap tidak menghargai adalah hal yang wajar. Sebagian orang tidak menghargai Anda bukan karena Anda kurang baik, tetapi karena mereka tidak mampu mengenali kebaikan. Mata mereka terlalu tertutup oleh ego, iri, dan prasangka. Memahami hal ini penting agar Anda tidak terus menyalahkan diri sendiri. Karena terlalu banyak orang baik yang mengira dirinya tidak cukup hanya karena diperlakukan buruk oleh orang yang salah. Tidak dihargai memang menyakitkan, apalagi jika datang dari orang yang kita bantu, kita sayangi, atau kita hormati. Namun luka itu tidak selalu berarti kita salah. Kadang, itu hanya tanda bahwa kita berada di tempat yang keliru. Banyak orang lupa bahwa lingkungan sangat memengaruhi nilai diri. Orang yang sama bisa diperlakukan sebagai sosok berharga di satu tempat, namun dianggap remeh di tempat lain. Ikan yang berkilau akan tampak biasa saja jika berada di air yang keruh. Bukan karena kilau itu hilang, tetapi karena airnya tidak jernih. Begitu pula dengan diri Anda. Ketika kebaikan tidak dihargai, bukan berarti kebaikan itu tidak ada. Bisa jadi hanya salah tempat, salah waktu, atau salah orang. Orang yang tidak menghargai seringkali memiliki ketakutan tersembunyi. Mereka takut Anda lebih maju. Mereka takut Anda lebih tenang. Mereka takut Anda lebih kuat secara mental. Ketakutan itu kemudian berubah menjadi sikap meremehkan, mengabaikan, atau menyudutkan. Semua dilakukan agar mereka tidak perlu berhadapan dengan kekurangan diri sendiri. Memahami ini membuat hati kita lebih lapang. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri. Kita tidak lagi mengejar pengakuan dari orang yang sejak awal tidak ingin melihat. Anda tidak bertanggung jawab atas cara orang memperlakukan Anda. Tanggung jawab Anda hanyalah menjaga agar hati tidak berubah menjadi keras. Ketika Anda sadar bahwa tidak semua orang mampu menghargai, Anda akan berhenti berharap berlebihan. Dan berhenti berharap berlebihan adalah awal dari ketenangan batin. Tidak semua orang perlu diajak dekat. Tidak semua orang perlu diberi akses ke ruang paling dalam di hati Anda. Sebagian orang cukup dikenal, tidak perlu dipercaya. Sebagian orang cukup disapa, tidak perlu didekatkan. Dan sebagian orang cukup dipahami dari kejauhan. Ketika Anda berhenti memaksa diri untuk diterima semua orang, hidup terasa lebih ringan. Anda mulai memilih dengan siapa energi Anda dibagikan. Anda mulai sadar bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh sikap orang lain. Nilai diri tumbuh dari cara Anda memperlakukan diri sendiri. Pemahaman ini bukan membuat Anda menjadi dingin, justru membuat Anda lebih bijak, lebih tenang, dan lebih dewasa. Anda belajar melihat dengan jernih, tanpa emosi berlebihan. Anda tidak mudah tersulut, tidak mudah terluka, dan tidak mudah goyah. Karena Anda tahu, sikap orang lain adalah cerminan dirinya, bukan ukuran harga diri Anda. Dan saat pemahaman ini tertanam kuat, Anda tidak lagi mudah hancur hanya karena tidak dihargai. Anda tetap melangkah dengan kepala tegak, hati bersih, dan niat yang lurus. Karena Anda tahu, yang paling penting bukan siapa yang meremehkan Anda, tetapi siapa diri Anda ketika menghadapi perlakuan itu. Jangan meminta penghargaan dari orang yang salah. Salah satu kesalahan paling melelahkan dalam hidup
adalah berharap. Dihargai oleh orang yang sejak awal tidak berniat menghargai. Semakin kita berharap, semakin dalam rasa kecewa itu tumbuh di hati. Meminta pengakuan dari orang yang salah, sama seperti menuangkan air ke dalam wadah yang bocor. Seberapapun banyaknya, tidak akan pernah penuh. Banyak orang baik terjebak dalam kebiasaan menjelaskan diri, membela niat, dan meluruskan kesalahpahaman kepada orang yang sebenarnya tidak peduli. Mereka lelah, namun tetap bertahan, karena berharap suatu hari akan dimengerti. Padahal, orang yang ingin memahami tidak perlu terlalu banyak penjelasan. Dan orang yang tidak ingin memahami tidak akan berubah, meski diberi 1000 alasan. Saat Anda terus berusaha meyakinkan orang yang meremehkan, tanpa sadar Anda sedang merendahkan diri sendiri. Anda sedang menyerahkan harga diri kepada orang yang tidak menghargainya. Harga diri bukan sesuatu yang harus diminta. Ia adalah sesuatu yang dijaga. Ada kalanya diam adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada diri sendiri. Diam yang bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa tidak semua orang layak menerima penjelasan. Berhenti menjelaskan bukan berarti menyerah. Berhenti menjelaskan adalah tanda bahwa Anda mulai menghargai energi dan waktu Anda sendiri. Setiap kali Anda memaksa diri untuk dimengerti oleh orang yang salah, Anda sedang menjauh dari ketenangan. Orang yang tidak menghargai sering menikmati saat Anda sibuk membuktikan diri, karena selama itu mereka merasa memiliki kendali. Namun ketika Anda berhenti mengejar pengakuan, kendali itu runtuh dengan sendirinya. Anda mulai kembali memegang kemudi hidup Anda. Tidak semua hubungan perlu diperbaiki. Ada hubungan yang memang perlu dilepaskan agar Anda bisa bertumbuh. Melepaskan bukan berarti membenci. Melepaskan berarti memilih waras. Anda tidak diciptakan untuk disukai semua orang. Bahkan orang terbaik pun tetap memiliki pembenci. Ketika Anda menerima kenyataan ini, hati Anda menjadi lebih ringan. Anda berhenti memikul beban yang bukan milik Anda. Biarkan sikap Anda yang konsisten berbicara. Biarkan akhlak Anda yang menjawab. Karena kebenaran tidak perlu teriak-teriak. Orang yang tulus akan melihat tanpa harus diberitahu. Mereka yang berhati keras akan tetap menutup mata, meski kebenaran berdiri tepat di hadapan mereka. Berhenti berharap dihargai oleh orang yang salah membuka ruang baru dalam hidup Anda. Ruang untuk orang-orang yang benar-benar menghargai. Anda mulai belajar memilih dengan siapa waktu dihabiskan, dengan siapa cerita dibagikan, dengan siapa energi diinvestasikan. Dan pilihan-pilihan inilah yang menentukan kualitas hidup Anda. Ketika Anda berhenti meminta penghargaan, Anda sedang mengembalikan martabat kepada diri sendiri. Anda berdiri lebih tegak, berbicara lebih tenang, dan melangkah dengan lebih mantap. Karena Anda tahu, nilai diri Anda tidak ditentukan oleh siapa yang mengakui, tetapi oleh siapa Anda ketika tidak diakui. Dan dari titik inilah, ketenangan sejati mulai tumbuh. Bersikap tenang adalah kekuatan sejati. Banyak orang mengira bahwa kekuatan itu ditunjukkan dengan suara yang keras, dengan bantahan yang tajam, atau dengan reaksi yang meledak-ledak ketika merasa diremehkan. Padahal, dalam banyak situasi kehidupan, kekuatan sejati justru hadir dalam bentuk ketenangan yang tidak mudah goyah, keteguhan yang tidak mudah terpancing, dan kesabaran yang tidak perlu dipamerkan. Ketika Anda mampu tetap tenang saat diperlakukan tidak adil, sesungguhnya Anda sedang menguasai sesuatu yang sangat berharga, yaitu kendali atas diri sendiri. Dan siapapun yang mampu mengendalikan dirinya, pada hakikatnya lebih kuat daripada mereka yang dikuasai oleh emosi sesaat. Orang yang tidak menghargai seringkali berharap Anda bereaksi dengan amarah, kecewa berlebihan, atau pembelaan yang melelahkan. Mereka menunggu saat Anda terpancing, karena dari situlah mereka merasa memiliki kuasa atas perasaan Anda. Namun saat Anda memilih diam dengan kesadaran, bukan karena takut, tetapi karena memahami situasi, saat itulah permainan mereka berhenti. Ketika tidak ada reaksi yang bisa mereka manfaatkan, mereka kehilangan pengaruh. Tenang bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Tenang adalah sikap batin yang tidak menyerahkan kendali emosi kepada siapapun. Anda tetap tahu batas, tetap sadar nilai diri, namun tidak perlu mengotori hati dengan kemarahan. Kemarahan yang tidak terkelola sering membuat seseorang mengatakan hal-hal yang tidak perlu, melakukan tindakan yang disesalkan, dan memperpanjang luka yang seharusnya bisa dihindari. Sebaliknya, ketenangan memberi ruang untuk berpikir jernih dan memilih respons yang lebih bermartabat. Saat Anda tenang, Anda mampu melihat situasi apa adanya, tanpa kabut emosi yang menutup akal sehat. Anda tahu mana yang perlu dijelaskan, mana yang cukup didiamkan, dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Ada kalanya jawaban terbaik bukanlah kata-kata, melainkan langkah maju dalam hidup. Karena bagi sebagian orang, keberhasilan Anda adalah jawaban paling jelas atas segala keraguan dan peremehan. Tenang juga berarti tidak terburu-buru,
membalas perlakuan buruk dengan keburukan yang sama. Anda memahami bahwa membalas hanya akan menurunkan Anda ke level yang tidak sepadan dengan nilai diri Anda. Sikap ini memang tidak selalu mudah, karena sebagai manusia, kita memiliki rasa, memiliki ego, dan memiliki keinginan untuk dipahami. Namun kedewasaan mengajarkan bahwa tidak semua perasaan harus dituruti, dan tidak semua keinginan harus dipenuhi. Ketika Anda mampu menahan diri, bukan berarti Anda kalah. Justru Anda sedang menang atas dorongan-dorongan yang bisa merusak ketenangan batin. Tenang adalah bentuk kepercayaan pada diri sendiri. Anda percaya bahwa tanpa perlu menjelaskan panjang lebar, tanpa perlu membela diri berlebihan, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Orang yang bijak memahami bahwa waktu adalah saksi terbaik. Apa yang hari ini diremehkan, suatu saat akan berbicara dengan sendirinya melalui hasil, sikap, dan konsistensi. Ketika Anda memilih tenang, Anda sedang menjaga kesehatan mental Anda. Anda tidak membiarkan satu orang atau satu sikap buruk merusak seluruh hari, bahkan seluruh hidup Anda. Tenang memberi jarak antara stimulus dan respons. Dan di jarak itulah kebebasan Anda berada. Kebebasan untuk memilih menjadi pribadi yang lebih baik. Banyak konflik membesar bukan karena masalahnya besar, tetapi karena respons emosional yang berlebihan. Ketika Anda menahan diri, Anda memutus rantai konflik itu sejak awal. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang berarti peduli dengan cara yang sehat, tanpa mengorbankan harga diri dan ketentraman hati. Sikap tenang juga mengajarkan orang lain tentang batas. Ketika Anda tidak mudah dipancing, orang akan berpikir dua kali sebelum bersikap sembarangan kepada Anda. Anda tidak perlu mengintimidasi untuk dihormati. Ketenangan yang konsisten justru sering menghadirkan wibawa yang alami. Semakin Anda dewasa secara emosional, semakin sedikit hal yang mampu mengusik ketenangan Anda. Bukan karena Anda mati rasa, tetapi karena Anda telah belajar memilih apa yang layak mendapatkan perhatian. Pada titik ini, Anda tidak lagi sibuk memenangkan perdebatan, tetapi sibuk menjaga kedamaian batin. Dan kedamaian inilah yang membuat hidup terasa lebih utuh. Tenang adalah bentuk keberanian yang paling halus. Keberanian untuk tidak bereaksi, keberanian untuk tidak membalas, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri meski tidak dihargai. Ketika Anda menanamkan ketenangan dalam diri, Anda sedang membangun fondasi hidup yang kokoh, yang tidak mudah runtuh, hanya karena sikap orang lain. Dan dari ketenangan itulah, kekuatan sejati Anda tumbuh perlahan, namun pasti. Membatasi akses adalah bentuk kebijaksanaan. Tidak semua orang berhak masuk ke ruang terdalam kehidupan Anda, karena kedekatan bukanlah kewajiban, melainkan pilihan sadar yang seharusnya dibangun atas dasar saling menghargai. Ketika seseorang terus-menerus mengabaikan batas, meremehkan perasaan, atau memanfaatkan kebaikan, maka memberi jarak bukanlah keegoisan, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kesehatan batin sendiri. Banyak orang merasa bersalah ketika mulai membatasi akses, seolah-olah menjaga diri sama dengan menyakiti orang lain. Padahal, batas yang sehat justru mencegah luka yang lebih besar, baik bagi diri sendiri, maupun bagi hubungan yang sudah terlalu melelahkan. Membatasi bukan berarti membenci, dan menjauh bukan berarti memutuskan silaturahmi. Anda masih bisa bersikap sopan, tetap berakhlak, namun tidak lagi memberikan ruang bagi perilaku yang merendahkan martabat Anda. Seringkali, orang yang tidak menghargai akan menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang bisa digunakan sesuka hati. Tanpa batas yang jelas, kebaikan berubah menjadi kewajiban, dan kehadiran Anda berubah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Dengan menetapkan batas, Anda sedang mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu bahwa diri Anda memiliki nilai yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Batas adalah bahasa diam yang lebih tegas daripada 1000 kata. Tidak semua orang perlu mengetahui isi hati Anda. Tidak semua orang perlu dilibatkan dalam keputusan hidup Anda. Ada hal-hal yang cukup disimpan, bukan karena takut, tetapi karena bijak. Ketika Anda terus membuka diri kepada orang yang salah, luka akan terus berulang. Namun saat Anda mulai selektif, ketenangan perlahan kembali. Membatasi akses bukan berarti Anda menjadi dingin atau tertutup. Justru Anda sedang menjadi lebih sadar tentang kemana energi dan perhatian Anda mengalir. Energi adalah sesuatu yang sangat berharga. Jika terus diberikan kepada orang yang tidak menghargai, lama-kelamaan Anda akan merasa kosong, lelah, dan kehilangan arah. Batas yang sehat membantu Anda tetap utuh, tidak tercerai-berai oleh tuntutan, ekspektasi, dan sikap orang lain yang tidak sejalan dengan nilai hidup Anda. Ada hubungan yang terasa berat, bukan karena Anda kurang sabar, tetapi karena hubungan itu memang tidak sehat. Dan hubungan yang tidak sehat tidak selalu harus diperbaiki. Terkadang cukup ditinggalkan dengan cara yang baik. Melepaskan sebagian akses bukan tanda kegagalan,
melainkan tanda bahwa Anda mulai mendengarkan suara hati sendiri. Ketika Anda menghormati batas diri, orang yang tepat akan memahami dan menyesuaikan, sementara orang yang salah akan merasa terganggu, karena mereka kehilangan kemudahan untuk mengontrol atau memanfaatkan. Reaksi orang lain terhadap batas yang Anda buat seringkali menjadi petunjuk paling jujur tentang niat mereka yang sebenarnya. Batas juga melindungi Anda dari kelelahan emosional yang seringkali tidak disadari. Anda mungkin terlihat kuat dari luar, namun di dalam hati terus menahan lelah yang tidak terucap. Dengan membatasi, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernapas, untuk pulih, dan untuk kembali mengenal siapa diri Anda tanpa tekanan. Anda berhak atas hubungan yang membuat Anda tenang, bukan yang membuat Anda terus mempertanyakan nilai diri sendiri. Tidak semua orang pantas mendapat akses penuh ke waktu, perhatian, dan emosi Anda, dan menyadari hal ini adalah bagian dari kedewasaan. Membatasi akses juga berarti memilih pergaulan dengan lebih sadar. Anda mulai mendekat kepada mereka yang menghargai, mendukung, dan bertumbuh bersama. Ketika lingkaran Anda menjadi lebih sehat, hidup pun terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena Anda tidak lagi menghadapinya sendirian atau dalam tekanan yang salah. Anda tidak perlu menjelaskan batas Anda kepada semua orang. Orang yang menghargai akan memahami tanpa banyak penjelasan, dan orang yang terus memaksa melewati batas sejatinya telah memberi alasan kuat mengapa jarak perlu dijaga. Pergi dari situasi yang melelahkan bukanlah kekalahan. Itu adalah keputusan berani untuk memilih ketenangan daripada kebiasaan yang menyakitkan. Dengan membatasi akses, Anda sedang membangun ruang aman bagi diri sendiri, tempat di mana Anda bisa bertumbuh tanpa harus terus bertahan. Dan dari ruang aman itulah, Anda akan menemukan kembali kekuatan, kejernihan, dan kedamaian yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan orang lain. Menjaga hati dan meninggikan nilai diri. Pada akhirnya, setelah semua usaha untuk memahami, menahan diri, dan membatasi yang perlu dibatasi, yang paling penting untuk dijaga adalah hati Anda sendiri. Dunia mungkin tidak selalu adil, orang lain mungkin tidak selalu bijak, namun hati yang terjaga akan menuntun Anda tetap berada di jalan yang benar. Jangan biarkan sikap orang yang tidak menghargai mengubah Anda menjadi pribadi yang keras, sinis, atau penuh prasangka. Tetaplah lembut, tetapi dengan kesadaran. Tetaplah baik, namun dengan batas. Karena kebaikan yang disertai kebijaksanaan adalah bentuk kematangan jiwa. Menjaga hati bukan berarti menutup diri dari rasa sakit, melainkan belajar mengelola rasa itu agar tidak berkembang menjadi kebencian. Luka yang disadari akan sembuh, tetapi luka yang dipendam tanpa pemahaman akan menggerogoti ketenangan batin. Nilai diri Anda tidak berkurang hanya karena seseorang gagal melihatnya. Ia tidak pudar hanya karena tidak diakui. Nilai diri bukan sesuatu yang diberikan oleh manusia, melainkan sesuatu yang sudah tertanam sejak Anda diciptakan. Seringkali, orang terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa membangun kualitas diri. Padahal, kualitas yang tumbuh dengan konsisten akan berbicara lebih lantang daripada pembelaan apapun. Ketika Anda fokus memperbaiki diri, hidup Anda perlahan berubah arah. Anda tidak lagi sibuk membuktikan, melainkan sibuk bertumbuh. Dan pertumbuhan selalu membawa ketenangan. Menjaga hati juga berarti belajar memaafkan. Bukan untuk membenarkan perlakuan yang salah, tetapi untuk membebaskan diri dari beban emosi yang mengikat. Memaafkan bukan proses yang instan. Ia butuh waktu, kejujuran, dan kesiapan. Namun setiap langkah kecil menuju keikhlasan adalah hadiah bagi diri sendiri. Serahkan penilaian kepada Tuhan, karena Dia Maha mengetahui niat, usaha, dan perjuangan yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Apa yang luput dari pandangan manusia tidak pernah luput dari pengawasannya. Ketika Anda menyerahkan luka kepada Tuhan, hati Anda perlahan menjadi lebih ringan. Anda tidak lagi memikul beban sendirian. Teruslah berjalan dengan niat baik, meski tidak selalu dipuji. Teruslah berbuat benar, meski tidak selalu dihargai. Karena kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Apa yang Anda tanam hari ini, mungkin belum Anda tuai besok. Namun kebaikan selalu menemukan jalannya, seringkali dengan cara yang tidak Anda duga. Hidup bukan tentang siapa yang meremehkan Anda, tetapi tentang siapa Anda memilih menjadi di tengah perlakuan itu. Anda bisa memilih menjadi pahit, atau memilih menjadi bijak. Dan pilihan itu akan menentukan arah hidup Anda. Menjaga hati juga berarti merawat harapan dengan realistis. Tidak semua orang akan berubah. Tidak semua hubungan akan membaik. Namun, Anda selalu bisa memilih untuk menjadi lebih sehat. Ketika Anda berdamai dengan kenyataan, Anda tidak lagi melawan hidup. Anda mulai berjalan seirama dengannya. Nilai diri yang tinggi tidak ditunjukkan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan. Dengan cara bicara yang lembut, sikap yang tegas,
dan keputusan yang penuh kesadaran. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk merasa tinggi. Ia berdiri kokoh karena tahu siapa dirinya. Saat Anda mampu menjaga hati di tengah ketidakadilan, saat itulah Anda sedang naik tingkat sebagai manusia. Kedewasaan bukan tentang tidak pernah terluka, tetapi tentang tidak membiarkan luka mengendalikan hidup. Percayalah, Anda berharga. Bahkan ketika dunia lupa mengatakannya. Bahkan ketika manusia gagal melihatnya. Tuhan tidak pernah lupa. Dia melihat setiap niat baik, setiap air mata yang ditahan, dan setiap kesabaran yang dipilih. Dan selama Anda menjaga hati, menjaga niat, dan menjaga nilai diri, hidup akan selalu menemukan cara untuk memuliakan Anda pada waktunya. Jika hari ini Anda sedang merasa lelah karena tidak dihargai, ingatlah bahwa perasaan itu valid dan manusiawi. Anda tidak berlebihan, dan Anda tidak sendirian. Banyak orang baik yang pernah berada di titik yang sama, bertanya-tanya mengapa kebaikan justru dibalas dengan pengabaian. Namun jangan biarkan sikap orang lain menentukan siapa diri Anda. Jangan serahkan nilai diri Anda kepada mereka yang tidak mampu menjaganya. Anda berharga, bahkan ketika tidak dipuji, bahkan ketika tidak diakui. Tetaplah berjalan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Tetaplah tenang, tetaplah bijak, dan tetaplah menjaga batas. Karena dengan cara itulah Anda melindungi diri tanpa kehilangan akhlak. Apapun yang Anda alami hari ini, percayalah bahwa Tuhan melihat setiap usaha, setiap kesabaran, dan setiap kebaikan yang Anda jaga. Tidak ada satupun yang sia-sia. Jika video ini menemani Anda di saat yang sulit, semoga ia menjadi pengingat bahwa Anda pantas dihargai, dimulai dari diri Anda sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga hati kita selalu dijaga, langkah kita selalu dikuatkan, dan hidup kita selalu diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.